Bapak Ibu dan anak-anak terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga sesuai dengan anjuran dari pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Maka kita tetap menjaga jarak, tetap di rumah dan tidak menghadiri keramaian. Oleh sebab itu, untuk mendukung dari anjuran pemerintah, kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Untuk membuka ibadah pada saat ini, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10 bait yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran serta bersama-sama berdoa memohon bimbingan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau berikan kesempatan kepada kami. Engkau perkenankan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sungguh pada saat ini kami meminta bisa mendengar kebenaran firman dari surga. Engkau kuasai ya Tuhan, supaya anak-Mu ini bisa menyampaikan suara-Mu. Ambil alih suasana ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 25 ayat 31 sampai 46 yang akan dibacakan oleh petugas pembaca Alkitab pada saat ini. Untuk itu, petugas pembacaan Alkitab disilakan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Beginilah firman Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya
dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, saat ini masih dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Oleh karena itu, judul renungan pada hari ini berjudul Objek Pelayanan. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 ditunjukkan Tuhan Yesus bahwa segala perbuatan baik yang telah kita lakukan bagi orang yang membutuhkan pertolongan, sehingga membuat mereka mengenal Juru Selamat dan dipersiapkan masuk kerajaan surga, adalah perbuatan baik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini berarti bahwa pelayanan yang benar dan nyata adalah perjalanan hidup kita setiap hari di tempat di mana kita menyelenggarakan hidup. Misalnya di rumah, di toko, pasar, kantor, pergaulan, sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa di mana setiap hari kita melakukan segala aktivitas kita, di sanalah pelayanan yang sesungguhnya. Sehingga pelayanan ini pasti jauh lebih berdampak. Dalam hal ini saya memberikan sebuah ilustrasi, misalnya garam. Garam tidak hanya ada di toko, justru garam dibutuhkan di dapur, juga bukan di ruang tamu. Jika garam ditempatkan di ruangan yang salah, garam tidak akan efektif sesuai dengan fungsinya. Garam yang berada di ruang tamu tidak berdampak. Justru garam berdaya guna berada di dapur atau di mana ia dibutuhkan. Dalam hal ini, gereja membutuhkan orang-orang yang Kristen berada di tengah-tengah masyarakat dan mau melayani sesama. Pelayanan bukan hanya kegiatan yang berbau gereja atau yang selama ini disebut sebagai kegiatan rohani. Pelayanan bukan hanya di sekitar gereja, seperti berkhotbah, memimpin pujian,
menjabat sebagai staf pengurus gereja, guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Segala kegiatan yang kita lakukan demi kepentingan atau untuk keuntungan Tuhan sehingga memuaskan dan menyenangkan hati Tuhan adalah pelayanan. Hal ini bisa kita lihat di 1 Korintus 10 ayat yang 31. Ya demikian. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Pelayanan dapat dilakukan siapapun tanpa membedakan status pria, wanita, kaya, miskin, atau dari berbagai suku bangsa dan berbagai golongan. Dalam pelayanan yang penting adalah siapakah yang menerima pelayanan kita? Tentu saja mudah jawabnya, yaitu Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah semua yang kita lakukan benar-benar adalah ditunjukkan bagi Tuhan? Sebab banyak orang tidak jujur dengan dirinya sendiri. Mulut mengatakan melayani Tuhan, padahal sebenarnya masih melayani diri sendiri. Masih ingin disanjung, masih ingin dihormati, masih ingin dikenal, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena dalam dirinya masih belum menyalibkan dirinya sendiri, belum menurunkan dirinya dari tahta kehidupannya. Sehingga dalam hal ini Tuhan Yesus belum berkuasa atas hidupnya. Dalam artian kehidupannya belum bernafaskan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Pelayanan yang benar dapat dilakukan oleh mereka yang benar-benar telah menyadari bahwa tujuan hidup ini satu-satunya adalah mengabdi kepada Tuhan. Kita bisa membaca di kitab Filipi 1 ayat 21 yang demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, mari kita belajar untuk dapat melayani Tuhan dengan hidup kita. Dan terus belajar untuk dapat melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan segala sesuatu untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, sehingga Tuhan dipuaskan dan disenangkan. Hal ini kita harus belajar hari demi hari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kondisinya dengan adanya COVID-19, mari kita bersama-sama mewujudkan pelayanan kita. Dimulai dari diri sendiri, yaitu mengasihi diri sendiri seperti Tuhan mengasihi dirinya. Lalu berkembang menjadi mengasihi orang lain yang ada di sekitarnya, seperti mengasihi diri sendiri. Orang-orang di sekitarnya adalah siapapun, dari pasangan hidup, anak-anak, orang tua, mertua, keluarga besar, pembantu rumah tangga, supir, tetangga, dan setiap orang yang kita jumpai. Sebab Tuhan mengasihi mereka dan mau menyelamatkan serta memberkati mereka. Dalam kondisi ini, Bapak Ibu, dengan adanya COVID-19, marilah kita bersama-sama belajar menampakkan karakter yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita harus memiliki belas kasih terhadap sesama, tidak sewenang-wenang, harus mau mengalah dan tidak menang sendiri. Ya, dengan kondisi ini kita tidak perlu keluar rumah, harus mengalah demi kebaikan. Tidak serakah, kita mau berbagi dengan tetangga ataupun orang yang membutuhkan. Kita harus mengerti orang lain. Ya, misalnya, ya mungkin kita sehat,
tetapi orang lain juga rentan, sehingga kita perlu ada di dalam rumah, tetap bekerja di rumah dan sebagainya. Ya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak pelit. Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, kekayaan kita miliki ini kita gunakan untuk pelayanan Tuhan. Kita tidak terikat dengan kekayaan yang kita miliki. Kita tidak bengis, ya. Dan kita mampu menebarkan kasih kepada sesama. Bapak Ibu, kiranya dengan adanya kebenaran firman pada sehari ini, kita diingatkan dan mampu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu dan anak terkasih, sebagai ungkapan syukur pada saat ini atas kebenaran firman pada hari ini, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 363 bait yang pertama, Bagi Yesus Kuserahkan. Kita barengi dengan mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu, tiba saatnya kita untuk bersyafaat. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala apa yang Kau berikan pada kami hingga saat ini ya Tuhan. Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan, kebenaran firman-Mu ini mampu menjadikan kal dalam kehidupan kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari, pada saat ini kami sudah diingatkan akan pelayanan yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit oleh berbagai macam penyakit, yang salah satunya adalah karena virus corona ya Tuhan. Kiranya Tuhan mampu untuk memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami ya Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini boleh memperoleh kesembuhan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang merawat mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka mampu melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para ahli peneliti ya Tuhan yang berusaha untuk menemukan antivirus. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Kau berikan roh hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mampu menemukan antivirus yang tepat ya Tuhan, sehingga mampu untuk diproduksi dan digunakan sebagai sarana kesembuhan untuk penangkalan virus corona ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang sakit karena yang lainnya ya Tuhan. Kiranya mulai perawatan, mulai obat-obat yang diminumnya, beroleh kesembuhan yang dari Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, pada malam saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami yang masih dalam bangku sekolah.
Kiranya Tuhan berkati, ya Tuhan, Tuhan sertai kegiatan proses belajarnya yang saat ini mereka lakukan di dalam kegiatan proses belajar di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya melalui proses belajar mereka, kiranya Tuhan berkati mereka, ya Tuhan. Kau berikan kecerdasan kepada anak didik kami, sehingga anak didik kami dengan keadaan seperti ini mampu tetap belajar dengan benar, ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengumpulkan sebagian dari persembahan kami ini, ya Tuhan. Berkat-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk menerima persembahan kami sedikit ini. Kau pakai untuk perluasan pekerjaan-Mu, ya Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini nama-Mu semakin dipermuliakan, ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi petugas yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan roh hikmat kebijaksanaan sehingga mampu mengelola persembahan ini sesuai dengan kebutuhan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada bangsa dan negara kami ini, ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden hingga bawahannya di tingkat RT dan RW, ya Tuhan. Tuhan, dengan kondisi COVID ini, ya Tuhan, kiranya dari lembaga pemerintah mampu untuk menghasilkan kebijakan yang mampu memberikan yang terbaik, ya Tuhan. Kau berikan roh hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami ini, sehingga apapun keputusan yang diambil dalam menangani COVID ini benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih, ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami atas namakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyi lagi Kidung Jemaat 344 bait yang pertama. Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dari peribadatan ini dan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, penyertaan dan juga pertolongan yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Menyanyikan Kidung Jemaat, Bapa terima kasih.